Aku lahir dari keluarga bangsawan dan menggunakan kesempatan itu untuk memajukan perempuan pribumi Jawa, dan hari kelahiranku itu diperingati sebagai Hari Kartini. Saya Raden Ajeng Kartini atau lebih sering dikenal dengan nama R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Saya dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi di kala itu. Wanita yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara ini berasal dari keluarga priai atau bangsawan Jawa. Saya putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo, Sosroningrat, dan M.A. Ngasirah. Sang ibu merupakan istri pertama namun bukan yang utama. Karena situasi keluarga yang seperti itu, ayah saya pun memutuskan untuk menikah lagi dengan Raden Ajeng Orjan yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Saya merupakan anak kelima dari 11 bersaudara yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tiri. Saat aku kecil berbeda dengan anak-anak perempuan lainnya di kampung. Aku mendapatkan kesempatan sekolah di LS hingga usia 12 tahun. Setelah itu saya dipingit di rumah karena pada masa itu ada tradisi wanita Jawa harus tinggal di rumah dan dipingit. Selama sekolah di LS, saya belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, saya pun di rumah tetap belajar dan bikin surat kepada teman-teman respondensi dan dari Belanda, salah satunya Rosa Abendanon. Bahkan beberapa kali tulisan saya dimuat dalam majalah. Dari berbagai buku majalah dan surat kabar Eropa, saya mulai tertarik dengan cara berpikir wanita-wanita yang lebih bebas dan maju ketimbang wanita-wanita pribumi kala itu. Dari sanalah timbul keinginan untuk memajukan para perempuan-perempuan pribumi yang dinilai masih memiliki tingkat sosial yang rendah. Karena surat-surat yang dituliskan lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi, khususnya Jawa yang sulit untuk maju. Salah satunya seperti kebiasaan wanita harus dipingit, tidak bebas menuntut ilmu, dan juga adat yang mengekang kebebasan perempuan. Saya menginginkan emansipasi seorang perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesertaan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Aku juga mengungkit isu agama seperti poligami dan alasan mengapa kitab suci itu harus dihafal dan dibaca, tetapi tidak perlu dipahami. Bahkan kutipan dariku yang berkata, agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi beberapa banyak dosa diperbuat atas nama agama itu sendiri. Ketika aku menginjak usia 20 tahun, aku membaca buku-buku karya Louis Coppers dan Van Eden, August Derwit, Multatuli, Max Havelaar, dan surat-surat cinta, serta berbagai roman-roman beraliran feminis, semua menggunakan bahasa Belanda. Tinggal di Jepara membuat saya merasa tidak begitu berkembang dan dengan kurangnya fasilitas yang dimiliki keluarga. Aku pun ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tapi orang tuaku tidak mengizinkannya. Meskipun itu tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Aku pun merubah niat dan tetap menjalankan hidup di Jepara pada usia 24 tahun. Dan pada usia 24 tahun ini, saya diminta orang tua untuk menikah dan menyetujui untuk menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgi di Jojo Diningrat 12 November 1903. Meski sudah menjadi istri, saya tetap bersemangat ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah-sekolah. Keinginan saya disambut baik oleh suami. Saya memperoleh kebebasan dan didukung untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang komplek kantor Kabupaten Rembang. Setahun menikah, saya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Soe Salit Jojo Diningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun 4 hari setelah melahirkan, ajal pun menjemput. Dan cerita kisah hidup Kartini pun selesai. Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-surat memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Salah satunya yaitu buku Habis Gelap Terbitlah Terang.